di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Ibnu kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Mari kita bertawasul pada Allah, pada Rasulullah, para nabi, para rasul, para syuhada, para awliya, para salihin, para ulama, guru-guru baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, guru-guru kita baik yang ada di lingkungan kita maupun di luar, mudah-mudahan yang sudah kembali ke pangkuan Allah hendaknya diterima iman Islamnya, dijauhi dari segala celah dan kesalahannya, dan juga berada di tempat riyadul jinan. Yang masih ada kita mohon doakan kebaikan dan kemudahan beliau semuanya, berikan panjang umur dalam keadaan taat dan takwa kepada Allah, dimudahkan dalam segala urusannya, bisa memberikan ilmu kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perintah dan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa alhamdulillah sallallahu alaihi Nabi di hadapan majelis susah bermakmur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imamil mufassirin rahimahullahu ta'ala wa ala manaqamihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa asdaqul qawli. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minas syaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maaf, nafas. Inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Fakala Nabi sallallahu alaihi wasallam walidah kila rajabu takdiru badan kasyaban takdiru qulub wa ramadan takdiru ruh. Al-hadis pertama Quran. Sadaqallahu adzim wa qala rasulullah nabiyul karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadiratul mukarramun wa mutarabbun kamarin ulama, para satir, guru-guru kami yang kami cintai dan yang kami sayangi, yang selalu kami ikuti fatwanya dan selalu kami tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Sunnah melalui beliau. Dan juga khusus pengurus Masjid Al-Las, khusus Imam Kiram Muhtaram Bapak Haji Karno WDKF serta jajarannya. Hadirin yang berbahagia, rahmatullah, waktu demi waktu, saat dan saat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya bulan Syawal. Tidak terasa, tahu-tahu kita sudah berada di ujung. Maka di awal bulan Syawal ini merupakan satu nikmat yang sangat kita rasakan bersama, sehingga tidak semuanya saudara-saudara kita yang dipertemukan oleh Allah dengan namanya bulan Syawal. Kenapa? Ada apa di balik bulan Syawal ini?
sebagaimana kita selalu mengumandangkan doa kehadiran ilahi Rabbi Azza wa Jalla dan doa yang mungkin tidak seberapa, namun hikmah dan fadilahnya amat sangat istimewa. Sering kita dengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasilna qasidah. Di samping itu ada suatu keistimewaan yang amat sangat. Kalau kakek mengutip dalam sebuah kitab Jumdatullah ini, di sana ada suatu kejadian yang amat sangat istimewa. Pada saat Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Rasulullah SAW terkaget-kaget. Nah, kata Nabi kita Muhammad SAW, "Mahadi lailah." Malam apakah ini wahai Jibril? Mahadi lailah ya Jibril. Malam apakah ini wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, "Faqultu hadhihi lailatut tawbiha wa samaa wa abwaabur rahmah." Subhanallah. Nanti akan ada suatu keajaiban, kejadian yang sangat istimewa, yaitu yang namanya malam nisfu. Nah, dengan demikian malaikat Jibril memberikan pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wasalli warfaq yadayka ila sama." Subhanallah. Maka pakum di mana tafsiran berdiri. Dalam tafsiran yang lain juga maknanya sholat. Makanya mudah-mudahan kita disampaikan dengan malam nisfu insya doa kita islah. Berdoa terus memohon kepada Allah dan kita dipertemukan dengan malam nisfu sa'at. Faqul wasalli warfa wasaka yadayka ila sama. Maka berdirilah wahai Muhammad, kemudian warfa wasaka, angkatlah wajahmu dan angkat kedua tanganmu, warfa wasaka yadayka ila sama, tajamkan di antara wajah atau muka dan kedua tanganmu, memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hajat kita. Insya Allah pasti akan dikabulkan. Dan disitulah akan ada suatu keajaiban yang amat sangat istimewa yang tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Itu hanya malaikat Jibril besar baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dipertemukan dengan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada apakah gerangan wahai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata malam nisfu sa'at itu di mana? Malaikat Jibril akan melaporkan buku catatan amalia kita selama 1 tahun, dari Sya'ban yang lalu sampai Sya'ban yang akan datang. Buku catatan amalia kita disitulah yang tahu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik nilai rata-rata, apakah memenang hasil jerih payah selama 1 tahun, apakah banyak kita berbuat amal soleh, atau sebaliknya. Itu hanya Allah yang tahu. Makanya mari kita bersama-sama kita berlomba-lomba as-sabiqul khairat, bergegaslah untuk mencari kebaikan. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW pada suatu saat, apabila seorang hamba kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, maka hanya 3 yang akan ikut serta terhadap seorang jenazah atau seorang hamba yang telah menghadap sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara yang akan ikut serta mengantar sementara dari kediamannya ke tempat pemakaman. Siapakah mereka? Yang pertama ahluhu, keluarganya, siapapun itu. Kemudian yang kedua wa ahluhu, dan hartanya. Yang ketiga wa amaluhu. Itu pun kata Nabi, bayat di isnani yang 2 setelah jenazah dimakamkan,
Kemudian yang dua itu kembali ke tempatnya masing, kayak Islam siapakah mereka yang tutup? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta bendanya tidak ada satupun yang ikut masuk ke lianglah. Wa yabqa wailun, dan yang tetap menemani seorang jenazah di alam kubur hanya satu. Pantaslah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbi wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allah, insyaallah kita dapat pahala, amin ya rabbal. Nah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala merupakan ciptaan Allah yang sebaik-baiknya di antara umat, di antara makhluk Allah. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian semuanya hamba Allah siapa begitu akan dikembalikan ke tempat yang amat sangat rendah. Na'udzubillah wa na'udzu, karena tidak ada tempat yang paling rendah kecuali narun Allah Rabbi. Namun kata Allah, illal ladzina, kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah yang pertama, wa 'amilus shalihat, dan yang kedua yang akan mendapat kebahagiaan, tidak akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali hamba-hamba yang beriman dan orang-orang yang berbuat amal saleh. Lahum, bagi mereka semuanya, ajruhum, akan mendapatkan pahala. Ajruhum ghairu mamnun, yang tidak ada hentian. Amin Allahumma. Hadirin yang berbahagia, jadi kejadian pada malam nisfu Syaban tersebut, Allah akan melaporkan buku catatan kematian kita ya kepada Allah Subhanahu. Dari mulai malam ini masuk berapa nih Pak? Ini malam berapa Syaban? Malam ke-6. Berarti kan udah 5 tinggal 9 malam lah. Mari kita dari mulai sekarang perbanyaklah kita mohon ampun kepada Allah, memperbanyak membaca sholawat. Insya Allah barang siapa orang yang selalu memperbanyak amal soleh dan orang-orang yang percaya akan firman dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan mendapat suatu kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Insya itulah hadirin sekelumit maaf renungan dari Al-Fakir. Mudah-mudahan jadikan kapannya sanggup bagi kita bahwasanya kita tidak akan mengalami hari seperti yang sudah kita lalui. Namun tentunya mudah-mudahan kita diperkenankan Allah bisa melaksanakan lebih baik daripada yang kemarin. Karena kata baginda Rasulullah SAW, khairun nas khairuna yang ba'una, khairun nas khairuna man qala qawluhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya umat manusia apabila mereka tidak memperpanjang, yang selalu banyak berbuat baik, dan juga barang siapa yang memberikan panjang umur selalu memperbanyak kemaslahatan. Mudah-mudahan menjadi cambuk bagi kita agar kita selalu bersemangat. Mari kita kembali kepada pelajaran kita. Setelah kita mempelajari tentang sholat berjamaah, kita akan mencoba mempelajari tentang pelajaran masalah ibadah, namun disertai dengan safar. Itu safar kita sholat dalam perjalanan apabila kita mempunyai tujuan sesuatu, baik itu kita mau pulang kampung atau kita mau umroh atau pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Mari kita simak baik-baik. Qala musannif fi hadzal kitab, bismillahirrahmanirrahim, babu sholatis safari, yajuzu qasr sholatir rubaiyati fi safarit tawil al-jaizi bisarti ayyaksida musafiru mahallan maklumah. Ini satu pelajaran akan menerangkan tentang masalah sholat dalam perjalanan.
Mungkin bapak-bapak sering bepergian jauh, ya, baik umroh atau pulang kampung atau berhaji atau mengadakan tur wisata atau ziarah ke tempat penziarahan. Nah, sedangkan sholat itu tidak boleh ditinggal, ya. Sholat yang bisa dikosor, ya, ini sholat dalam perjalanan. Nah, bahasanya kata Imam Syafi'i, apabila kita sholat sedang dalam perjalanan, yajuzu qasru sholati rubaiyati bisafarin tawili, diperkenankan, diperbolehkan mengkosor sholat alias mengurangi rakaat sholat, tapi rakaat yang bangsa rubaiyah alias yang bangsa 4 rakaat. Kalau maghrib masih bukan boleh, maghrib udah tinggal 3 dikurangi 1 jadi tinggal berapa? Nggak boleh. Menurut keterangan ahli fikih. Nah, maaf, ini walaupun bapak-bapak sudah sama-sama tahu, tapi tidak ada salahnya karena kita sebagai insan ma'rifat bisa kadang-kadang lupa dan kadang-kadang salah. Nah, dalam demikian, mari kita ingatkan kembali bahwasanya as-shalatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamani, wa man tarakaha faqad hadamani. Salat adalah seorang yang selalu menjaga, melihara, mendirikan salat, maka kata Nabi sama halnya dengan mendirikan agama. Namun sebaliknya, kalau kita meninggalkan salat, jangankan meninggalkan lalai terhadap salat, suka menunda salat, nah itu tidak semua alhamdulillah. Maka akan dipersiapkan oleh Allah orang yang suka menunda salat, alhamdulillah, semua alhamdulillah akan ditempatkan di tempat yang paling bawah. Ya, alhamdulillah ini. Yajuzu qasru sholatir rubaiyati bis-salati tawil jalizi, diperkenankan, dibolehkan mengkosor alias mengurangi rakaat sholat ar-rubaiyati yang sholatnya bangsa 4 rakaat. Contohnya seperti sholat zuhur dan sholat asar dan juga sholat id. Nah, misalkan bapak-bapak nyuwun pangapunten sedang dalam perjalanan yang minimal perjalanan tersebut 2 marhalah. Berapa 2 marhalah itu? Marhalah itu yaitu menurut keterangan ahli fikih, 2 marhalah itu 2 tempat penginapan. Kalau dikalkulasikan di jumlah kilometer per kilometer, minimal 85 km, maka sudah diperkenankan bapak. Nah, misalkan bapak berangkat umroh dari rumah, berangkat jam 10, jam 11 misalkan, itu kan belum waktu betul. Tahu-tahu sudah di dalam bis atau di atas bis, waktu sholat dulu tiba. Nah, bagaimana caranya untuk dihormati waktu, takdir waktu, mengabulkan waktu, memperluas waktu, harus segera ditunaikan itu sholat, walaupun dalam keadaan di atas bis atau di atas pesawat, karena sholat itu merupakan satu kewajiban. Bagaimana caranya? Yang terpenting badannya kita dalam keadaan suci alias mempunyai wudhu. Nah, silakan begitu terdengar suara adzan atau begitu lihat HP, Masya Allah, ini sudah jam sekian, sudah waktunya sholat tuh, maka segera tunaikan sholat tuh. Bagaimana caranya? Bapak dipersilakan mau diniatin sholat qashar, ya, maupun sholat jamaah. Cuman jamaah juga ada 2, ada jamaah takdim, ada jamaah takhir. Kalau jamaah takdim dilakukan segera, begitu tiba waktu, ya, silakan. Ya, jamaah takdim nanti ini nggak dibahas dulu, kita memfasalnya dulu. Dipersilahkan diulangi. Yang zuhur itu kan mestinya berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, begitu kita jatah waktu, kita niatnya bagaimana? Bapak menurut fatwa beberapa ulama, biar supaya kagak ribet dan juga antara kepanjangan, mudah-mudahan tidak salah menurut keterangan ahli fikih, itu menurut ijma dan kias para ulama ahli fikih, niatnya biar singkat padat, ya, biar supaya kagak ribet-ribet menggunakan aturan biar durah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sholli raka'atain zuhri qasran ila asri fardhu lillahi ta'ala. Sholli
fardhu qasron ma'al aku gini usolli fardhu qasron rakaataini lanita itu dijamak kalau tadi qasron maaf. Jadi niatnya usolli fardhu qasron rakaataini lanita. Alat niat saya sholat zuhur 2 rakaat dengan sariko qasar 2 rakaat udah Allahu Akbar biasa baca apa namanya kita kemudian baca Fatihah dan lain sebagainya udah dapat 2 rakaat ayat akhir Assalamualaikum udah gugur. Itu menurut keterangan ahli fikih karena kita dalam keadaan darurat. Nanti ada pun tiba di tempat peristirahatan misalkan kalau dari sini perjalanan ke Jeddah atau ke Madinah kira-kira berapa jam Pak? 8 jam. Berarti kalau berangkat jam 8 sudah paksa. Jadi kan waktunya masa sampai. Nah kalau seandainya waktu zuhur itu dari zuhur ke asar berapa jam perbedaan jaraknya? Ya? Zuhur jam berapa? Jam 12 lebih berapa menit sekarang? Zuhur taruhlah jam 12, 1, 2, 3, berarti mepet banget ya. Jadi tidak cukup. Mungkin yang panjang Isya dari jam 8 sampai jam berapa? Sampai 4. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 yang bisa tuh. Isya misalkan dikosor terlebih dahulu. Nanti Bapak kalau ingin disempurnakan setiba di airport sana kalau memang memungkinkan bisa istirahat karena mungkin kita turun dari pesawat biasanya boro-boro ngurusin sholat ya. Nah, itu tergantung mutawif atau pemimpin dari rombongan. Tapi ada juga yang singgah dulu di situ walaupun sholat di pelataran lapangan pesawat Eropa. Kita kan sudah siap bahwa saya dan membawa macam-macam alat. Nah kalau seandainya kita bepergian yang jaraknya 85 km minimal maksimalnya lebih silahkan. Jadi untuk kafidu alas sholat wassalawatiyul stop untuk menjaga dan memelihara merawat sholat karena siapa tahu begitu kita zuhur masih diberikan waktu oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ini Allah tuh maha segala ya mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi ya Pak ya. Karena kan kita nggak tahu yang seandainya memang terjadi itu kan hanya kepunyaan Allah. Ya, sebelum asar jam 3 lebih berapa menit atau jam 3 kurang mau tahu maaf ajar kita dijemput oleh Allah. Yang berarti kan subhanallah ini betul makanya pantas Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa namanya teguran ya tapi itu ala sholat wassalat yang ustaz jagalah sholat dan pelihara sholat yang tengah-tengah. Kapan waktunya sholat yang tengah-tengah? Afdal sholat di awqatiha, sholat yang paling afdal, yang paling sempurna tepat pada waktunya. Namun kan kita sebagai hamba Allah banyak kesibukan, banyak halangan dan lain sebagainya. Maka itu tadi upayakan semaksimal mungkin karena amalia seseorang diterima maupun tidaknya kembali ke amalan sholatnya, zakatnya rajin ya, kemudian lain-lainnya rajin. Tapi kalau sholatnya mohon maaf banyak yang ditunda atau banyak yang dilalaikan, yang bilang maka kata Nabi kita mau sholat kita amal kita tidak akan diterima. Mudah tidak seperti demikian. Ayo kita lanjutkan. Yajuzu qasr salat rubaiyati bis safarin tawil jaizi. Jadi diperkenankan mengqasar mengurangi salat yang bangsa 4 rakaat bis safari pada saat di dalam perjalanan yang amat sangat panjang. Tapi dengan catatan bisa diayaksi dalam musafiru mahallan ma'lumah dengan syarat dengan catatan kata musafir bisa diayaksi dengan syarat ayaksidah tidaknya seorang musafir itu sudah tahu kita pergi kemana. Artinya punya tujuan, jangan cuma hanya bermain. Saya mau sholat pas jamaah, mau pergi ke kantor RW, disahakan itu malah yang bertanya dari sini ke kantor RW kan berapa meter ya? Kalau mungkin ada 10 km aja ibaratnya.
Jadi minimal kita punya tujuan mau umroh, mau haji, atau mau ziarah, atau mau pulang kampung, yang jarak kilometernya minimal 85 kilo atau lebih. Kalau bahasa Arabnya dua marhalah. Dua marhalah itu dua tempat penginapan. Kayak dari Mekah ke Madinah kan berapa ratus kilo itu jaraknya. Kemudian nanti dari Mekah ke Arafah juga jauh lumayan. Ada kan 25 kilo lagi. Dari Mekah ke Arafah subhanallah itu kurang. Nggak boleh dipotong. Kalau dari Mekah ke Madinah boleh. Karena itu perjalanannya amat sangat panjang, lebih daripada 80 km. Nah, jadi syaratnya bisa tidak sedang musafir mahalan maklumat dengan catatan syarat hendaknya mereka mempunyai dua untuk bepergian mahalan maklumat tempat yang sudah ditentu. Satu. Kemudian wa ayyan bil qasra, dan hendaknya mereka membaca niat pada saat mengkotor. Kita niat ingin mengurangi yakinan, secara yakin, benar-benar yakin. Nah, kapan dan di mana menetapkan atau membaca niat pada saat itu? Ma'a takbiratul ihrami, membaca niat itu wa ayyan bil qasra, yakinan ma'a takbiratul ihrami. Jadi kita yakin ma'a takbiratul ihrami pada saat membacakan takbiratul. Jadi apabila kita sholat sudah siap-siap dalam keadaan suci, dan kalau dalam keadaan duduk di dalam bis atau pesawat atau di dalam keadaan air yang keluar, kita secara yakin saya mau niat puasa biar supaya ini khawatir nanti waktu tidak cukup atau bagaimana, yakin, saya yakinnya lulus daripada kita sholat keting. Udah bapak ya sholat sendiri aja di situ. Cuman niatnya sholat pada tulis Oscar kata ini pada nilaikan atau begini cukup sebagai Oscar tuhri Allah Akbar. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kata Nabi, sesungguhnya sah atau tidaknya niat itu kembali kepada niat kita masing. Walaupun kita di lisan kita niatnya tapi hati kita tidak ada kesungguhan, tidak ada keyakinan, itu sholatnya kagak sah alias kagak. Makanya kata Nabi, amniatu bagaimana sihnya? Amniatu qasdu sayyid muqtarinan bidirihi wa mahalku al-qalbu wa talabtu biha sunnatu wa waktuha inda usri atau inda afal hajati. Jadi waktu menyampaikannya itu pada saat kita mau mengerjakan sesuatu. Kalau sholat, ya kita sholat pada saat takbiratul sholli fardhu wasron ini Allahu Akbar. Insya Allah, ya walaupun niat doa, insya Allah menurut sebagian ulama sah, tapi alangkah lebih lebih afdalnya, lebih sempurnanya kita ucapkan, kita lakukan. Nah tadi niat itu sayyid. Adapun yang dinamanya apabila kita mempunyai sesuatu disertai dengan pekerjaan. Kalau kita niat lapar, kemudian kita berikhtiar, kagak ada nasi, kagak ada apa, kira-kira, ini bahasa yang amat sangat mudah dipahamilah. Kalau kita mau makan, perut lapar, kemudian tidak ada nasi, kira-kira bisa kenyang dengan niat? Kagak. Makanya kata Nabi, an-niat bukan saja. Kalau kita mempunyai harus disertai dengan pekerjaan. Ya, kalau mau makan kan kita harus berupaya. Kalau nggak ada di rumah cari ke warteg atau ke warung padang, paling berangkat. Dari situ harus usah sholat juga sami mawon sama aja. Yang pertama mau syarat suci badannya, suci pakaiannya, suci tuh udah gitu kita baca niat. Gimana niat? Niat itu pada saat melaksanakan takbiratul ihram wa ayyan bil qasra yakinan ma takbiratul ihram. Nah, kemudian selanjutnya wa alla ya tadiya biman yutimmu sholatuhu. Tidak boleh berjamaah biman kepada seseorang
sholatu yang sedang melaksanakan sholat yang sempurna. Misalkan nih kita kan kagak ngerti, kagak tahu, ada yang lagi sholat, kita ikut berjamaah. Nah, sholat kosong itu tidak boleh terjadi, harus sholat saja, tidak boleh bermakmum kepada orang yang sedang melaksanakan sholat, padahal kita tidak tahu. Iya sih, niatnya ingin dapat pahala, kepada dapat pahala, karena berdasarkan alasan Nabi, jamaah rahmatun wal furqatu adabun. Orang yang selalu berjamaah pahalanya itu 27 derajat ya. 27 derajat. Nah, tapi kalau melakukan sholat dengan cara kosong, harus sholat sendiri, tidak boleh berjamaah ya, kecuali kalau orang yang kosong juga teman sendiri, atau misalkan satu rukuk atau satu rombongan, karena kita tahu. Nah, kalau soalnya kita ujuk bersama nih, yang tahu-tahu kita datang ke masjid, tujuan kita ngomong kosong, dan tahu bahwa yang sedang sholat itu sholat yang sempurna, ya sholat biasa seperti kita lakukan berjamaah. Nah, jadi kata Musani, wa Allah yang tadiya biman yutimu sholatuhu, jangan sekali tidak boleh mengikuti atau berjamaah iman kepada seseorang yutimah ya, atau yutimu yang sempurna. Itu orang apa? Sempurna sesuatu yang sholatnya itu tidak boleh. Kemudian walayan tahi sabaru qabla tamami sholat. Walayan tahi, jangan diselesaikan terlebih dahulu apa? Sabaru perjalanan qabla tamami sholat, sebelum melaksanakan kesempurnaan sholat. Sholat baru ke satu rakaat, misalkan baru sampai ke tempat, udah biarin aja. Jadi istilahnya selesaikan dulu sholat yang kita lakukan sebelum pada saat perjalanan, sebelum sempurnanya melaksanakan sholat. Jadi walajan tadi jangan diselesaikan terlebih dahulu apa? Saparu perjalanannya seseorang tersebut qabla tamami sholati, sebelum sempurnanya melaksanakan sholat. Nah, kemudian sepanjang bab wa yajuzu bis safaril madhuri jam'un taqdimi wa ta'khiri baina dhuhri wal asri wa baina maghrib wal isya'i faqat. Nah, kemudian wa yajuzu bis safaril madhuri, wa yajuzu, dan diperbolehkan bis safari bagi seseorang yang mengadakan perjalanan al-madhuri, apa yang telah disampaikan di atas tadi. Apa yang diperbolehkan? Jamak takdim, jamak takhir. Boleh diperbolehkan sholat dengan cara jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, tadi kosong, sekarang jamak itu dikumpulin jadi duhur sama nah, atau juga di jamak takhir. Kalau jamak takdim itu dikerjaan terlebih dulu, kalau jamak takhir itu sudah nanti setelah tiba di tempat tujuan baru kita melakukan sholat. Itu ada dua jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak takdim dilakukan awal waktu, bisa dulu kita di situnya, itu jamak takdim bukan jamak takhir ya. Kalau jamak takdim silakan lakukan, boleh, diperbolehkan, karena dalam keadaan darurat, kita dalam keadaan perjalanan dalam darurat. Kata Nabi ad-darurat bil madrurat, kalau kita dalam keadaan darurat silakan apapun ya, baik wajib apalagi sunnah, maka boleh, karena kita dalam keadaan darurat ya, untuk mengejar kewajiban kita. Jadi sekali lagi wa yajuzu bis safaril madhuri yang mutaqdimi wa ta'khiri baina dhuhri wal asri. Nah, seandainya kita mengadakan perjalanan, diperbolehkan selama kita dalam perjalanan, apa yang telah disampaikan di atas tadi, kita melakukan jamak takdim. Jamak itu sholat dikumpulin ya, zuhur dengan asar, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, boleh dikerjakan satu waktu. Tinggal tergantung niat kita, apa mau jadi jamak takdim atau jamak takhir. Kalau jamak takhir dilakukan terlebih dahulu, kalau jamak takhir itu dan nanti setelah tiba pada saat sampai di tempat
Nah, jadi yang bisa dijamak takim di antara waktu sholat zuhur wal asri dan juga waktu asar, wa baina maghrib wal isya, dan juga di antara waktu maghrib dan isya makot saya. Kemudian walikulina jum'aini mina jama'aini surutun. Ini terlalu panjang maka kalau terusin. Jadi kita ambil kesimpulan pelajaran pada kesempatan malam yang berbahagia ini, walaupun sedikit minimal bisa dipahami dan juga kita mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala karena waktunya sudah tiba. Jadi pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita mempelajari tentang tata cara sholat pada saat kita dalam perjalanan, maka diperkenankan sholat tersebut dikurangi, tapi rakaatnya yang bangsa 4 rakaat, ya, dengan catatan atau dengan syarat ayat sidal musafiro, hendaknya mereka atau kita yang melakukan perjalanan mahallam mamuma, punya tempat yang sudah ditentukan. Kalau kita kalau tidak punya tujuan apa-apa, ngapain? Waktu jangan sampai dibuang kita tidur, kita asal jamaah itu mah nggak boleh, ya, namanya dari keadaan melek. Ini kalau dalam perjalanan atau mengadakan perjalanan yang jaraknya perjalanan yang sangat ya minimal 85 ya cukup lebih. Dari sini ke Bandung kan itu ratusan kilo, apalagi ke daerah saya 300 kilo, apalagi ke tengah Jawa Timur itu lebih panjang lah, maka diperkenankan. Jadi yang berbahagia itulah mungkin pelajaran di Al-Fakir. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan tata cara melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan kita mohon maaf. Wallahu a'lam. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, dijauhkan dari ujian, serta mudah-mudahan kita dikabulkan tidak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al waladana wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahlina qarabatina min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahi billahi sabil. Allahumma bi bila qantarif hadan al-baitun. Assalamualaikum